Kualitas dalam pelayanan kesehatan adalah konsep yang luas yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan pasien. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan teknis penyedia layanan kesehatan hingga kenyamanan dan kepuasan pasien. Pada intinya, pelayanan kesehatan yang berkualitas berusaha untuk memberikan hasil terbaik sambil memprioritaskan keselamatan, martabat, dan pengalaman pasien secara keseluruhan. I.S. Kusiwijoyo pada tahun 1999 mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ini berarti menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan medis pasien sambil mematuhi standar yang ditetapkan dan prinsip-prinsip etika. Namun, kualitas dalam pelayanan kesehatan lebih dari sekadar memenuhi persyaratan dasar. Ini mencakup pendekatan yang berpusat pada pasien yang mempertimbangkan preferensi, nilai, dan keadaan individu. Ini berarti melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, menghormati otonomi mereka, dan memastikan suara mereka didengar selama perjalanan perawatan kesehatan mereka. Pada akhirnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah tentang memberikan perawatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga penuh kasih sayang, hormat, dan responsif terhadap kebutuhan unik setiap pasien. Ini adalah pengejaran keunggulan yang berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi, peningkatan, dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap lanskap kedokteran dan harapan pasien yang terus berkembang. Bayangkan membutuhkan pertolongan medis segera, tetapi rumah sakit terdekat sangat jauh atau kekurangan peralatan yang diperlukan. Skenario ini menyoroti betapa pentingnya ketersediaan dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan mengacu pada keberadaan layanan kesehatan, sumber daya, dan tenaga medis tepat ketika dan di mana mereka dibutuhkan. Ini termasuk memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, klinik, dan apotek, yang didistribusikan secara strategis untuk melayani masyarakat secara efektif. Selain itu, fasilitas ini harus dilengkapi dengan teknologi medis, obat-obatan, dan persediaan yang diperlukan untuk menyediakan berbagai layanan yang komprehensif. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil juga sama pentingnya. Ini mencakup dokter, perawat, apoteker, teknisi, dan staf pendukung lainnya yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi. Namun, ketersediaan lebih dari sekadar memiliki sumber daya. Ini tentang memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya. Ini berarti mengatasi hambatan seperti jarak geografis, tantangan transportasi, dan waktu tunggu yang lama, yang dapat secara tidak proporsional berdampak pada populasi yang rentan. Perawatan kesehatan jarang sekali terjadi. Ini seringkali melibatkan kesinambungan perawatan yang mencakup dari pencegahan dan diagnosis hingga pengobatan, manajemen, dan rehabilitasi. Kontinuitas perawatan memastikan bahwa pasien menerima layanan yang tidak terputus dan terkoordinasi selama perjalanan perawatan kesehatan mereka, terlepas dari penyedia, pengaturan, atau waktunya. Bayangkan seorang pasien yang didiagnosis menderita kondisi kronis seperti diabetes. Manajemen yang efektif membutuhkan pemantauan berkelanjutan, penyesuaian pengobatan, modifikasi gaya hidup, dan edukasi. Kontinuitas perawatan memastikan bahwa pasien ini menerima dukungan yang konsisten dan terkoordinasi dari dokter perawatan primer, spesialis, perawat, dan edukator mereka. Aliran informasi dan layanan yang lancar ini sangat penting untuk mencegah komplikasi, mengurangi readmisi di rumah sakit, dan meningkatkan hasil pasien. Ini menumbuhkan rasa percaya dan kemitraan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan mereka saat mereka menavigasi kompleksitas kesehatan mereka bersama-sama. Kontinuitas perawatan juga meluas ke transisi perawatan, seperti pindah dari rumah sakit ke fasilitas rehabilitasi, atau dari satu spesialis ke spesialis lainnya. Komunikasi dan koordinasi yang efektif selama transisi ini sangat penting untuk mencegah kesalahan, menghindari duplikasi layanan, dan memastikan perawatan yang lancar dan aman. Pelayanan kesehatan bukanlah upaya satu ukuran untuk semua. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan preferensi unik setiap pasien. Disinilah penerimaan berperan. Ini mengacu pada sejauh mana layanan kesehatan selaras dengan kepercayaan budaya, nilai-nilai, dan harapan pasien, menumbuhkan rasa hormat, kepercayaan, dan pengertian antara penyedia dan pasien.
Misalnya, beberapa budaya mungkin memprioritaskan keterlibatan keluarga dalam keputusan perawatan kesehatan, sementara yang lain mungkin menekankan otonomi individu. Penyedia layanan kesehatan yang kompeten secara budaya dan peka terhadap perbedaan ini dapat menyesuaikan gaya komunikasi, pendekatan pengobatan, dan pemberian perawatan secara keseluruhan untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pasien. Penerimaan juga mencakup faktor-faktor seperti privasi, kerahasiaan, dan komunikasi. Pasien perlu merasa yakin bahwa informasi pribadi mereka dilindungi dan bahwa kekhawatiran mereka didengar dan ditanggapi dengan empati dan rasa hormat. Lebih lanjut, penting untuk menyadari bahwa pasien bukanlah penerima perawatan pasif, tetapi peserta aktif dalam perjalanan kesehatan mereka. Penyedia layanan kesehatan yang melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, menghormati preferensi mereka, dan memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka, berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan pasien dan hasil kesehatan yang positif. Bagian 5. Aksesibilitas, meruntuhkan hambatan terhadap pelayanan kesehatan. Bayangkan tinggal di desa terpencil dengan akses transportasi terbatas, atau menghadapi kendala keuangan yang membuat layanan kesehatan tidak terjangkau. Hambatan ini menyoroti pentingnya aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang, terlepas dari lokasi, status sosial ekonomi, atau faktor lainnya, dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menghadapi hambatan yang tidak semestinya. Aksesibilitas geografis sangat penting. Ini melibatkan memastikan bahwa fasilitas kesehatan berlokasi strategis untuk melayani masyarakat perkotaan dan pedesaan secara efektif. Klinik keliling, layanan telehealth, dan program penjangkauan masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menjangkau populasi yang kurang terlayani di daerah terpencil. Aksesibilitas finansial juga sama pentingnya. Biaya perawatan kesehatan dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi banyak individu dan keluarga. Mekanisme pembiayaan perawatan kesehatan yang terjangkau, seperti skema asuransi, subsidi, dan paket pembayaran, sangat penting untuk membuat layanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar. Aksesibilitas juga mencakup faktor-faktor seperti bahasa, budaya, dan disabilitas. Menyediakan layanan interpretasi, perawatan yang sesuai secara budaya, dan fasilitas yang mengakomodasi penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan akses yang adil terhadap perawatan kesehatan untuk semua. Bagian 6. Keterjangkauan, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai hak, bukan hak istimewa. Tingginya biaya perawatan kesehatan dapat menjadi hambatan yang signifikan, menghalangi individu dan keluarga untuk mengakses layanan penting. Keterjangkauan, aspek penting dari kualitas perawatan kesehatan, mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses secara finansial oleh semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi mereka. Mencapai keterjangkauan membutuhkan pendekatan multifaceted. Salah satu strateginya adalah menerapkan langkah-langkah hemat biaya di seluruh sistem perawatan kesehatan. Ini termasuk menegosiasikan harga yang adil untuk obat-obatan dan persediaan medis, mengoptimalkan operasi rumah sakit untuk mengurangi inefisiensi, dan mempromosikan perawatan preventif untuk mengurangi kebutuhan akan intervensi yang mahal. Aspek penting lainnya dari keterjangkauan adalah memastikan bahwa cakupan asuransi kesehatan komprehensif dan terjangkau. Ini mungkin melibatkan subsidi pemerintah, kredit pajak, atau mekanisme lain yang membuat asuransi kesehatan lebih mudah diakses oleh individu dan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Lebih lanjut, transparansi dalam penetapan harga perawatan kesehatan dapat memberdayakan pasien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan mereka. Ketika pasien memahami biaya yang terkait dengan pilihan pengobatan yang berbeda, mereka dapat bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan situasi keuangan mereka. Bagian 7. Kualitas inti dari kepuasan pasien. Dalam dunia pelayanan kesehatan, kualitas adalah yang utama. Ini adalah landasan di mana kepuasan pasien dibangun, dan itu mencakup setiap aspek dari pengalaman pasien.
Dari saat pasien berjalan melewati pintu fasilitas kesehatan hingga perawatan lanjutan yang mereka terima, kualitas terjalin dalam setiap interaksi, setiap prosedur, dan setiap keputusan. Salah satu aspek terpenting dari kualitas adalah kompetensi teknis